Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatus Saadah, NIM 166-138. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penyelesaian Persamaan Korteweg-de Vries menggunakan metode transformasi diferensial. Hal yang melatar belakangi dalam penelitian ini yaitu gelombang. Gelombang merupakan suatu gejala terjadinya perambatan yang melewati suatu medium, di mana setelah gejala terjadi, maka keadaan medium akan kembali ke keadaan semula. Gelombang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gelombang soliton, yang didefinisikan sebagai gelombang yang mampu mempertahankan bentuk dan kecepatan setelah terjadi interaksi dengan gelombang soliton lainnya. Gelombang soliton dimodelkan dalam persamaan KdV. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu Farshid 2011 yang meneliti tentang penggunaan DTM untuk menyelesaikan PDB linear maupun non-linear. Dalam penelitian tersebut diperoleh solusi numerik. Agdi 2013 yang meneliti tentang penyelesaian persamaan KdV menggunakan metode dekomposisi adomian. Dari penelitian tersebut diperoleh solusi eksak. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, di sini saya meneliti tentang penyelesaian persamaan KdV menggunakan metode transformasi diferensial. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaplikasian DTM untuk persamaan KdV. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaplikasian metode transformasi diferensial untuk persamaan KdV. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini menggunakan persamaan KdV dengan epsilon sama dengan 6 dan mu sama dengan min 1 dengan nilai awal ux, 0 sama dengan 6x untuk nilai awal pertama dan ux, 0 sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat x untuk nilai awal kedua. Di sini akan dibahas tentang pengaplikasian DTM untuk persamaan KdV. Persamaan umum KdV yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yaitu mentransformasikan persamaan KdV menggunakan sifat-sifat yang ada pada DTM. Berikut merupakan tabel transformasi persamaan KdV. Persamaan KdV setelah kita transformasikan dapat kita tuliskan sebagai berikut. Langkah kedua yaitu mentransformasikan nilai awal ux, 0 ke uk, 0. Sehingga kita peroleh U0,0 sama dengan F0, U0,1 sama dengan F aksen 1, dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu menjalankan iterasi dengan menggunakan persamaan KdV yang telah ditransformasikan dan mensubstitusikan nilai awal yang telah ditransformasikan untuk mencari UK, H. Untuk H sama dengan 0, K sama dengan 0, 1, 2, 3, kita peroleh skema umum sebagai berikut. Untuk H sama dengan 1, K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, kita peroleh skema umum sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan UK, H ke dalam persamaan berikut. Sehingga dapat kita tuliskan UX, T yaitu seperti ini. Yang mana ini merupakan UK, 0, ini UK, 1, dan ini UK, 2. Oke, di sini akan dibahas tentang penyelesaian persamaan KdV dengan nilai awal pertama yaitu 6x. Langkah pertama yaitu mentransformasikan persamaan KdV menggunakan sifat-sifat yang ada pada DTM, sehingga dapat kita peroleh persamaan KdV yang telah ditransformasikan sebagai berikut. Langkah kedua yaitu mentransformasikan nilai awal ux, 0 ke uk, 0. Sehingga kita peroleh U0,0 sama dengan 0, U1,0 sama dengan 6, dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu menjalankan iterasi dengan mensubstitusikan UK, 0 ke persamaan KdV yang telah kita transformasikan. Sehingga kita peroleh untuk H sama dengan 0, K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita peroleh U0,1 sama dengan 0, U1,1 sama dengan 216, dan seterusnya. Begitu juga untuk H sama dengan 1, K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, langkahnya sama. Berikut adalah tabel UK, H dengan nilai awal UX, 0 sama dengan 6X.
Langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan UK, H ke dalam persamaan berikut, sehingga dapat kita tuliskan UX, T sama dengan 6X ditambah 6 pangkat 3 XT ditambah 6 pangkat 5 XT kuadrat dan seterusnya. Selanjutnya, karena rasionya di sini sama, kita peroleh rasionya antar sukunya sama, rasionya sama dengan 6 kuadrat T. Dengan menggunakan rumus jumlah deret geometri tak hingga, kita peroleh UX, T sama dengan 6X per 1 min 36T. Langkah selanjutnya yaitu akan dibuktikan apakah solusi tadi memenuhi persamaan KdV yang digunakan. Setelah solusi tadi kita substitusikan ke persamaan yang kita gunakan, kita peroleh sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa UX, T sama dengan 6X per 1 min 36T merupakan solusi dari persamaan KdV. Juga akan dibuktikan apakah memenuhi nilai awal yang digunakan. Setelah kita substitusikan T sama dengan 0, maka kita peroleh UX, 0 sama dengan 6X sesuai dengan nilai awal yang kita gunakan. Jadi terbukti bahwa UX, T sama dengan 6X per 1 min 36T merupakan solusi dari persamaan KdV dengan nilai awal 6X. Berikut plot solusi dari persamaan KdV dengan nilai awal 6X. Yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan KdV dengan nilai awal min 2 sekant hiperbolik kuadrat X. Langkah 1 dan 2 sama seperti langkah sebelumnya, jadi bisa kita skip. Nah, di sini kita peroleh nilai UK, H dengan nilai awal min 2 sekant hiperbolik kuadrat X seperti dalam tabel. Nah, dari tabel ini dapat kita cari polanya. Untuk jumlah suku, semua suku dengan jumlah pangkat sama dengan 0, 2 dan seterusnya. Karena untuk pangkat ganjil di sini diperoleh hasilnya yaitu 0. Misalkan kita mencari pola untuk semua suku dengan jumlah pangkat sama dengan 2. Nah, di sini untuk jumlah pangkat sama dengan 2 yaitu 32T kuadrat min 16XT ditambah 2X kuadrat. Sehingga kita peroleh pola untuk semua suku dengan jumlah pangkat 2 sebagai berikut. Begitu juga dengan langkahnya sama untuk semua suku dengan jumlah pangkat 4, 6, dan seterusnya. Sehingga dapat kita tuliskan UX, T sebagai berikut. Ini untuk semua suku dengan jumlah pangkat 0, ini jumlah pangkat sama dengan 2, ini jumlah pangkat sama dengan 4 dan seterusnya. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Dengan menggunakan deret Maclaurin tan hiperbolik X, setelah kita turunkan terhadap X, kita peroleh sekant hiperbolik kuadrat X. Kita misalkan X sama dengan 4T min X. Sehingga kita peroleh sekant hiperbolik kuadrat 4T min X sebagai berikut. Bentuk ini sama dengan bentuk sebelumnya, sehingga dapat kita tuliskan UX, T sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat 4T min X. Langkah selanjutnya yaitu membuktikan apakah solusi ini memenuhi persamaan yang digunakan. Setelah kita substitusikan ke persamaan KdV yang digunakan, hasilnya sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa solusi tadi memenuhi persamaan KdV yang digunakan. Juga akan dibuktikan apakah memenuhi nilai awal yang digunakan. Setelah kita substitusikan T sama dengan 0, maka kita peroleh UX, 0 sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat X sama seperti nilai awal yang digunakan. Jadi terbukti bahwa UX, T sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat 4T min X merupakan solusi dari persamaan KdV dengan nilai awal min 2 sekant hiperbolik kuadrat X. Berikut plot solusi dari persamaan KdV dengan nilai awal min 2 sekant hiperbolik kuadrat X. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penyelesaian persamaan KdV menggunakan metode transformasi diferensial berhasil dilakukan. Solusi dari persamaan KdV dengan nilai awal 6X diperoleh solusi sama dengan 6X per 1 min 36T. Solusi tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus jumlah deret geometri tak hingga, karena rasionya antar sukunya itu sama.
Solusi dari persamaan KdV dengan nilai awal kedua min 2 sekant hiperbolik kuadrat X yaitu min 2 sekant hiperbolik kuadrat 4T min X. Solusi tersebut diperoleh dengan menggunakan ekspansi binomial dan deret Maclaurin Tanha yang diturunkan satu kali terhadap X. Kedua solusi tersebut merupakan solusi analitik dari persamaan KdV. Saran dari penulis yaitu untuk penelitian selanjutnya menerapkan metode transformasi diferensial pada persamaan diferensial parsial nonlinier yang lain atau menggunakan persamaan berdimensi yang lebih tinggi. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.